Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Nazila Trazarani dengan NIM 101 dari kelas B Komunikasi Bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai topik Customer Experience dalam bisnis yang berjudul Komunikasi sebagai kunci menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, tahukah kamu, banyak pelanggan sebenarnya tidak pergi karena produknya buruk, tetapi mereka merasa tidak diperlakukan dengan baik. Fakta ini cukup mengejutkan dan menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran besar dalam menentukan pengalaman pelanggan. Untuk memahami itu, kita mulai dari pentingnya komunikasi dalam customer experience. Fakta bahwa 60% konsumen berhenti berbisnis dengan suatu perusahaan karena pengalaman layanan yang buruk. Pertanyaan sederhana, persepsi pelanggan terhadap bisnis sangat ditentukan oleh bagaimana mereka diajak berkomunikasi. Nah, di gambar ini memperlihatkan dua kondisi yang sangat kontras. Yang pertama ada kondisi pelanggan yang merasa kecewa, dan kedua adalah kondisi pelanggan yang merasa puas. Perbedaannya seringkali bukan pada produknya, tapi pada cara bisnis mereka berkomunikasi. Lalu, kenapa isu ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis? Saat ini, persaingan bisnis semakin ketat dan produk semakin mudah ditiru. Namun, pengalaman pelanggan jauh lebih sulit disalin, sehingga customer experience menjadi keunggulan kompetitif. Karena itu, tujuan di sini adalah menjelaskan peran komunikasi dalam customer experience dan dampaknya terhadap kepuasan stabilitas pelanggan. Supaya pembahasan lebih terarah, berikut adalah ruang lingkup yang akan kita bahas. Saya akan membatasi pembahasan pada 3 poin utama, yaitu dengan metode ini kita bisa memahami customer experience secara konseptual, lalu melihat peran komunikasi hingga dampaknya terhadap pelanggan. Sekarang kita masuk ke konsep utama customer experience. Customer experience adalah persepsi pelanggan terhadap seluruh interaksi dengan bisnis. Komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi, membangun emosi positif, dan membentuk kesan awal hingga akhir si pelanggan. Diagram ini adalah diagram customer journey yang menunjukkan 3 tahapan, yaitu yang pertama pre-purchase, yang kedua adalah purchase, dan yang ketiga adalah post-purchase. Komunikasi hadir di setiap tahapan ini, bukan hanya pada saat transaksi saja. Kualitas komunikasi di tahap-tahap ini akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan respon cepat, bahasa yang jelas, dan sikap empatik. Fakta menunjukkan bahwa 90% pelanggan mengharapkan respon cepat dari perusahaan. Grafik ini menunjukkan hubungan positif antara kualitas komunikasi dan kepuasan pelanggan, yaitu semakin baik komunikasinya, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Kepuasan ini kemudian menimbulkan dampak yang lebih luas. Mulai dampak jangka pendek hingga jangka panjang. Respon cepat membuat pelanggan merasa dihargai, bahasa jelas meminimalkan kesalahpahaman, dan empati membangun kepercayaan. Dalam jangka panjang, dampaknya adalah loyalitas pelanggan, reputasi positif, dan hubungan yang berkelanjutan. Dari sinilah loyalitas pelanggan mulai terbentuk. Karena loyalitas pelanggan terbentuk dari pengalaman positif yang konsisten. Nah, komunikasi berperan menjaga hubungan jangka panjang dan membuat pelanggan merasa dihargai. Fakta juga menunjukkan pelanggan loyal 5 kali lebih mungkin melakukan pembelian ulang. Nah, gambar ini menunjukkan gambar contoh orang melakukan repeat order. Nah, semua konsep ini saling berhubungan satu sama lain. Hubungan ini ditunjukkan pada diagram panah berikut. Komunikasi yang efektif menciptakan kepuasan, kepuasan membentuk loyalitas, dan loyalitas mendukung keberlangsungan bisnis. Jadi, komunikasi adalah elemen kunci dalam membentuk customer experience. Kualitas komunikasi mempengaruhi kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan yang berdampak langsung pada kinerja bisnis. Dari ringkasan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa customer experience yang unggul tidak terlepas dari komunikasi yang efektif. Karena itu, bisnis perlu menerapkan komunikasi yang jelas, membangun empati, dan menjaga konsistensi komunikasi dengan pelanggan. Jadi, mulailah melihat setiap interaksi komunikasi sebagai momen penting dalam membangun pengalaman pelanggan. Sekian, terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang membuat saya gugup adalah menyampaikan materi secara santai tapi tetap terstruktur. Untuk mengatasinya, saya membiasakan diri dengan kamera, menggunakan teknik pernapasan, dan fokus pada pesan bukan pada kesempurnaan.